Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran Quran hadis kita masih pelajaran tentang hadis keutamaan memberi, dan pelajaran hari ini membahas tentang bagaimana cara agar kita terhindar dari meminta-minta dan dapat menjadi orang yang memberi, yakni menjadi orang yang bekerja keras. Sebelum masuk pelajaran lebih lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Kerja keras dapat mengubah kehidupan seseorang menjadi berkecukupan. Dengan hidup berkecukupan, kita akan terhindar dari perbuatan meminta. Bahkan dengan hidup berkecukupan, kita dapat beramal dengan cara memberikan sedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, jadi dengan kerja keras kita akan dapatkan penghasilan, yang mana penghasilan ini dapat mencukupi kehidupan kita. Bahkan apabila diberikan rezeki yang lebih, maka kita dapat membantu orang lain dalam bentuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Maka apabila ingin memiliki harta atau memiliki rezeki berupa harta, bekerjalah dengan keras atau cari penghasilan yang halal, yang mana rezeki atau penghasilan itu hanya didapat dengan bekerja keras, tidak ada yang instan. Walaupun itu instan, kita harus mengetahui dari mana rezeki itu datang dengan sendirinya. Karena kita dituntut mencari rezeki yang halal, bukan mencari rezeki yang instan atau rezeki yang gampang dicari. Ini yang seperti mana disabdakan Nabi Muhammad SAW tentang bekerja keras. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sekiranya salah seorang dari kamu pergi mencari kayu dan dipikul di atas punggungnya, maka hal demikian itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, yang terkadang diberi dan terkadang ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, jadilah seorang pekerja keras. Jangan menjadi orang yang berpangku tangan atau menjadi orang yang pemalas. Nah, jadi menjadi orang yang pekerja keras ini adalah sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan hal ini dapat menghindari kita daripada meminta-minta, yang mana kalau secara akal bahwasanya meminta-minta itu sesuatu yang tidak pasti, entah diberi atau tidak diberi sama sekali. Tetapi kalau bekerja keras, yang pastinya hidup kita akan tercukupi atau terpenuhi. Nah, apabila kita bekerja keras berarti kita mengamalkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Setidaknya ketika kita sedang bekerja lalu mengingat hadis ini dan niat kerja kita karena ridho Allah Ta'ala serta mengingat hadis ini, maka pekerjaan kita mendapatkan pahala. Kenapa sebab? Sebab kita mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, tidaklah seseorang itu memakan makanan apapun lebih baik dari makanan hasil kerja tangannya sendiri. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan umat Islam untuk gemar memberi, rajin bekerja, dan melarang hidup malas serta meminta-minta. Nah, jadi rezeki atau sesuatu yang kita miliki itu lebih baik atau sangat afdol apabila hasilnya itu dihasilkan dari kerja tangan kita sendiri tanpa meminta-minta dari orang lain. Secara umum saja, semua orang pasti menyuruh bekerja keras, apalagi kita sebagai umat Islam. Allah Ta'ala dan Rasulnya telah memerintahkan untuk gemar memberi, yakni dengan bagaimana mencarikan rezeki tersebut agar kita menjadi orang yang pemberi, yakni dengan rajin bekerja yang dapat menghasilkan rezeki yang halal, yang mana kita dapat terhindar dari meminta-minta dan menjadi orang yang rajin serta orang yang pandai dan terhindar dari hidup yang malas. Ingat, sebuah rezeki itu dijemput dengan bekerja keras, bukan dengan bermalas-malasan atau mengharapkan
pemberian orang lain. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini tentang bagaimana kita terhindar dari meminta-minta. Yang mana kesimpulan pelajaran hari ini bahwasanya secara umum kita memang disuruh untuk bekerja keras agar mendapatkan rezeki, yang mana rezeki itu agar kita hidup kita berkecukupan atau terpenuhi. Terlebih lagi kita sebagai umat Islam, yang mana tadi Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan atau memerintahkan dengan hadis beliau bahwasanya harta maupun rezeki yang lebih baik itu adalah yang dihasilkan oleh diri kita sendiri tanpa meminta-minta atau mengharapkan orang lain. Dan apabila kita memiliki rezeki atau hidupnya berkecukupan, kita terhindar dari meminta-minta. Bahkan apabila kita diberikan rezeki yang lebih, dapat menjadi orang yang memberi. Dan itu dapat memudahkan kita agar menjadi orang yang pemberi, entah itu memberi dengan bentuk sedekah maupun infak dan memberi-memberi lainnya. Nah, mungkin sampai di sini saja dari kesimpulan tersebut. Semoga bermanfaat. Bapak tutup dengan doa agar kita terhindar dari orang pemalas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah, artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa duka dan aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan pemalas. Semoga kita dapat mengamalkan doa ini dan terhindar dari sifat-sifat yang buruk yang menyertai pemalas dan sejenisnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.